Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @bayubiru. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Hantu 1 Triliun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah mencarikan obat dari pusat kecamatan, aku langsung pulang dan memberikan obat itu kepada istri dan kedua anakku. Aku ingat hawa aura ini, dan aura ini pasti aura jahat layak tadi. Kuputuskan saat itu juga untuk ambil air dan aku bacakan ayat-ayat suci serta beberapa amalan lain. Aku menyuruh semua anggota keluarga aku minum dan mengoles ke beberapa bagian tubuh mereka. Sambil duduk di sebelah istriku bersandar di tembok, dengan melihat kedua anakku yang kembali tidur sehabis minum obat yang aku berikan. Setelah itu kami tidur semua. Tidak terasa suara tahrim musola depan pun membangunkan kami. Aku dan istriku masih di ruang tengah menunggui mereka yang dalam masa pemulihan. Bu, untuk sementara waktu ibu tinggal di rumah mertua saja ya, untuk keamanan ibu dan anak-anak, kataku mengawali pembicaraan. Maafin bapak, sudah langgar janji untuk tidak kembali ke dunia persetanan itu, kataku pelan dengan nada penyesalan. Loh, makanya tiba-tiba kok aku bertiga bisa jadi panas semua. Jadi semalam bapak ritual lagi. Memang sampean gak sayang sama keluarga pak? Ingat pak, anak kita masih kecil-kecil. Kalau ada apa-apa, ibu gak sanggup kalau gak ada bapak, kata istriku mulai marah dan sedih. Bukan begitu bu. Akhirnya aku jelaskan semua permasalahan yang dihadapi bule itu dan keluarganya. Dengan bahasa penjelasan mendayu-dayu tentunya, dan enak didengar sesekali. Dan rayuan akan imbalan yang besar kulontarkan kepadanya, yang akan diterima jika berhasil. Jadi gitu ya pak. Kalau begitu gak apa-apa sih. Tapi uangnya sekarang mana pak? Biasa, emak-emak kalau tahu masalah uang mukanya berubah hijau. Apalagi masalah mau dapat uang banyak. Tahu saja kalau tadi malam dapat uang agak banyak. Aku serahkan amplop putih itu yang masih utuh tanpa mengambil sepersen pun. Istriku pun membuka dan memberikan beberapa lembar untuk operasionalku sehari-hari. Terima kasih bu, jawabku sambil memasukkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan ke dompetku. Tapi awas pak, jangan macem-macem. Soalnya kemarin malam sempat lihat bulenya juga aku pak. Cantik orangnya ya pak, kata biniku yang agak cemburu. Enggak lah bu, aku niatan cuma menolong doang. Itu pun karena paksaan Tono. Lagian yang genit dan mesum kan Tono bu. Matanya Tono kemarin saja yang jelalatan kayak setannya Ani. Pandangan matanya terus yang gak jelas ke Ani, jawabku lagi untuk meyakinkan istriku. Ya sudah pak, aku percaya kok. Habis subuhan ini nanti bapak antar ke rumah abah ya pak, pinta istriku yang penuh pengertian. Iya bu, pasti itu. Setelah pembicaraan singkat itu, aku pun tidur kembali. Waktu duduk di samping mereka yang sakit, yaitu kedua anakku. Dan suara azan subuh yang menendang telinga kanan kiriku untuk membangunkanku yang dari singkatnya aku tidur di kamar tengah. Kondisiku sudah membaik, begitupun istri dan kedua anakku. Setelah menunaikan ibadah subuh, aku bersiap dan berkemas untuk mengantarkan mereka ke rumah mertua. Karena rumah yang aku tempati saat ini akan aku jadikan peperangan kecil dengan dunia lain. Hawa yang sejuk dan sinar mentari yang lembut khas alam pedesaan menyambutku yang sedang berpergian ke rumah mertuaku. Mentari telah membuka matanya dan mulai kehidupan di hari ini. Setelah semalam kembali bergelut dengan kegaiban lagi, setelah sekian lama aku hentikan dalam hidupku.
Kulihat istri dan kedua anakku saat naik motor jadulku. Mereka sudah membaik kondisinya seperti sedia kala. Namun sungguh beresiko jika mereka tetap tinggal di rumah baruku. Saat sampai di rumah mertua, aku disambut mertua dengan tatapan sayang. Tatapan sayang juga sama cucunya. Kami duduk berempat di ruang tamu, sedang kedua anak-anakku langsung bermain dengan anak tetangga sebelah. Aku dan istriku menjelaskan semua kejadian yang telah kami lewati kemarin pada mertuaku, dan syukurnya mereka memahami apa yang sedang aku hadapi. Meski aku sudah melanggar janji dengan istriku dan mertuaku. Gak apa-apa nak, janji sampean dulu kan belum ada tujuannya untuk membantu orang lain. Kalau masalahnya separah ini, kami dan istrimu juga mendukung, apalagi sudah menyangkut nyawa orang. Jelas Abah mertua. Terima kasih Bah atas dukungan dan semangatnya. Terus rencana kamu habis ini apa nak? Tanya Abah. Saya akan berkomunikasi sama guru dan kawan-kawan saya untuk mencari jalan keluar terbaik untuk masalah ini Bah. Ya sudahlah nak, secepatnya kamu selesaikan masalah ini biar tidak ada korban yang lain. Perintah Abah mertua. Iya Bah. Setelah itu aku pun berpikir mau kembali ke rumah. Saat perjalanan di tengah desa, aku bertemu dengan Imron yang sedang duduk sendirian di pos kampling depan gang rumahnya. Wajah lesu dan sedih bergelayut menyelimuti dirinya. Bron, ngapain lu duduk gak jelas kayak orang kalah dadu? Kataku dari samping pos kampling yang mengagetkannya. Mas Umar, biasa mas, banyak masalah nih. Ngomong-ngomong, dari mana mas? Dari nganter istri sama anak-anak ke mertua di desa sebelah Bron. Mas, kemarin malam di depan rumah mas dan di jalan-jalan kok ada yang aneh ya? Tanyanya penasaran. Aneh apa Bron? Waktu tadi malam pas aku jaga mas, sama Huda, Rizky dan Sony, kami melihat banyak orang berpakaian perang ala adat Jawa, kayak pasukan zaman dulu mas. Terus ada kabut-kabut gak jelas gitu mas, banyak banget. Jelasin Bron. Aduh, mampus aku. Anak buah leak semuanya memperlihatkan wujudnya semua. Bisa diusir aku dari kampung kalau gini, ucapku dalam hati. Terus ada apa lagi Bron? Tanyaku menyelidik. Ya itu mas, kelihatan banyak orang di daerah sekitar rumah Mas Umar tadi malam. Terus karena penasaran kami berempat mau mendekat. Ya mau nanya lah mas, tadi malam waktunya aku jaga mas. Kalau ada apa-apa kan berabe di kampung mas, jelasin Bron. Waktu kita baru turun dari pos, belum sampai 5 langkah, kok tiba-tiba semua orang yang banyaknya berjibun hilang semua mas. Heran aku mas, memang ada apa sih mas? Tanya Imron semakin penasaran. Dan daripada orang-orang kampung pada ribut bin kepo, akhirnya Imron aku beri penjelasan, tapi dengan syarat jangan kasih tahu warga biar tidak panik. Gak apa-apa kalau sama temannya Ronda 3 orang kemarin, tapi tetap aku suruh jaga mulut semua. Walah, si Tono itu yang kemarin waktu bawa tamu bule ke rumah Mas Imron. Pantesan, pasti dia bawa sial kalau kesini. Awas lu Ton, kata Imron yang ikut kesal dengan Tono. Mas, sampean gak curiga tak? Sekarang warga sekampung ini banyak yang sakit. Masa satu rumah 4 orang sakit semua? Ada juga yang kesurupan mas. Tanyanya membuat aku kaget. Masa Bron? Iya mas, itu keluarga si Sony. Istrinya sekarang badannya panas, anaknya mencret, sedangkan anak satunya lagi panas. Aku tadi sempat ketemu Sony, katanya dia lagi masuk angin. Aduh kacau mas. Mas gak kerasa apa masuk kampung kita? Biasanya rame, dari tadi pagi sepi, jelasin Bro. Istriku dan anakku juga sakit mas, badan mereka panas semua mas. Aku saja gak enakan ini mas. Makanya aku di sini sekarang mas, sambil cari angin. Lah yang gak tahu Bron, kan aku habis subuh udah keluar desa. Ini saja baru dari rumah mertua Bron, jawabku. Oh iya, benar juga mas kata sampean. Waktu itu aku merasa tidak enak sama Imron dan warga di kampungku. Nanti dikira aku yang bawa bencana. Dan aku berpikir secepatnya untuk meredam aura jahat yang sudah menyebar sekampung ini.
Saat itu juga langsung aku ambil kesimpulan untuk meminta bantuan kawan-kawan sang pemuja ilahi. Bron, lu bisa nggak malam ini kumpulin kawan-kawan sang pemuja ilahi untuk sholawatan di rumahku? Ya mulai jam 10 atau jam 11 malam lah, sampai jam 12 gitu. Bisa mas, memang buat acara apaan? Ya pokoknya sholawatan saja Bron, tapi aku minta minimal 40 orang. Kalau lebih dari 40 lebih bagus. Beres mas, tapi jangan lupa kopi, rokok sama jajannya mas. Iya beres itu, ntar biar Tono yang atur. Ah, kok Tono mas? Biar dia tanggung jawab Bron. Selesai dengan Imron, saat itu juga langsung aku telepon manusia mesum pembawa bencana itu. Telepon pertama tidak diangkat, telepon kedua sama tidak diangkat. Dalam hati, awas kalau sampai 3 kagak diangkat, aku nggak akan bantu si Ani lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa? Maaf lagi di jalan. Jancuk, alasan aja lu setan. Ada apa mas, pagi-pagi kok sudah marah? Jelasnya dengan ketakutan. Nanti malam lo ke rumahku jam 10, acara sholawatan dimulai. Untuk konsumsi lo beresin semua. Loh, kok mendadak banget sih mas? Udah, lo ke rumahku saja, atau si Ani lo urusin sendiri dah. Iya mas, iya beres. Ntar aku jelasin kalau lo udah di rumahku. Oke mas, jawabnya dengan mengakhiri panggilan teleponku. Setelah memberi kabar Tono di depan Imron, aku pun langsung menuju rumah untuk siap-siap acara nanti malam. Jam 7:30 Tono pun sudah sampai ke rumahku dengan mobil sejuta umatnya. Aku dari tadi sudah menunggu di ruang tamu sendirian dengan wajah kesal dan bingung. Kepikiran, bingung kalau orang kampung mau protes terus usir aku karena dituduh jadi penyebab wabah satu kampung. Suasana rumahku yang tenang saat malam hari, apalagi sehabis isya. Angin pun berjalan semilir membelai indahnya malam yang terang. Hanya hewan sawah dan kebun yang bernyanyi saling bersautan tiada henti sampai pagi hari. Assalamualaikum mas, salam Tono sambil berjabat tangan dan basa-basi kepadaku. Waalaikumsalam. Setelah itu kami duduk berdua. Dengan suasana tegang dan rasa penasaran Tono di ruang tamuku, Tono mencoba membujukku dengan menyodorkan rokoknya kepada aku. Dan kami awali dengan membakar rokok mentari asal doha untuk mencairkan suasana. Gimana mas ceritanya? Kok mas buat acara dadakan kayak gini? Tanyanya pelan dan penasaran. Gini Ton, orang kampung pada sakit semua nih gara-gara aura leak dan efek kemarin malam. Anak dan istriku pun jadi korban dodol, terangku. Lah terus ngadakan acara ginian untuk apa mas? Tanyanya berlagak bego. Gila lu Ton, lu mau lihat gue dikebukin masa sekampung gara-gara nolong cewek bule lu? Wah, tidak kusangka korbannya jadi kayak gini mas ya, kata Tono. Makanya aku buat acara sholawatan di rumah sama kawan-kawan biar cepet meredam aura negatif ini, Oon. Oh, jadi begitu mas. Aku akui memang Mas Umar paling inovatif kalau cari solusi. Top dah mas ini, kata Tono. Mas bantuin aku, mau ambil dan siapin konsumsi ya. Karena aku sudah bawa jauh-jauh dari rumah mas. Barangnya masih di dalam mobil kesayangan sejuta umat mas. Jelas tawa Tono sambil berdiri mengajak aku ambil makanan dan minuman di mobil hitamnya. Ayo. Setelah itu kami menurunkan barang bawaan Tono dari mobilnya dan menyiapkan di teras rumah, menunggu kedatangan para pemuja ilahi datang. Aku berpikir asik juga sekalian usil sama Tono. Mumpung suasana lagi serius, pasti si kecap ini mudah disuruh-suruh. Selesai beberes semua, kami masih berdua di teras dengan si Tono. Ton, lo nanti pimpin tiap hari acara di sini ya? Lah, Mas Umar mau kemana? Nggak kemana-mana sih Ton. Cuma sewaktu-waktu kalau aku keluar ada sesuatu, lo yang pimpin ya. Siap mas. Sama satu lagi Ton, ini acara kan aku buat sampai 40 hari nonstop. Lo yang pimpin, jadi lo harus puasa muti 40 hari juga. Pintaku lagi. Apa mas? Jawab Tono setengah kaget. Ya sama puasa, lo bantuin aku. Kalau nggak gitu bisa mati lo Ton. Jam tangan Tono berjalan mengikuti putaran jalurnya saat aku melirik sesekali ke tangan hitamnya. Waktu sudah memperlihatkan jam 10 malam. Dari depan terlihat si Umar dahulu datang diikuti para pemuja sang ilahi
mulai satu persatu datang. Ada yang sendiri dan ada yang datang bergerombol. Ada yang membawa kuda besi, sebagian berjalan kaki. Mereka memakai pakaian khas serba putih, tapi tidak seputih kulitnya. Maklum kulit eksotis warga pulau tropis. Tanpa komando mereka langsung dengan cepat memenuhi ruang tamu dan terasku. Posisi mereka berjajar rapi, duduk bersila, saling berhadap-hadapan, seakan sudah menjadi tradisi bagi sang pemuja ilahi. Sesaat jumlah jemaah yang aku minta pada Imron sesuai, sejumlah 40 ekor plus aku, Tono dan Imron. Kami melakukan ritual itu bersama-sama dengan khidmat, menjiwai ayat-ayat dalam hati masing-masing. Diiringi rebana mengalun menggugah jiwa kami akan kerinduan dan kebesarannya. Disertai bau harum khas para pemuja ilahi, semerbak memenuhi lokasi kami ritual. Dengan belayan angin khas desa di malam hari. Memang acara itu terlihat ramai, tapi yang aku heran, ada beberapa sosok yang tidak aku kenal, padahal satu grup ini masih satu kampung. Tapi biarlah, yang penting acara tetap lancar. Mungkin pendatang baru juga ingin ikut. Jam 12 malam acara pun selesai. Para pemuja ilahi sebagian langsung berpamitan pulang karena sudah larut malam dan merawat keluarganya yang sakit. Seperempatnya masih tinggal di rumahku sambil menikmati sajian kopi dan makanan ringan yang Tono sediakan. Mereka para jamaah awalnya tidak ada yang mengetahui maksud dari acara ini, dan aku memang sengaja tidak memberitahu. Memberitahu sekarang sama saja dengan bunuh diri. Tapi nanti kalau sudah waktunya, akan aku jelaskan pada persatuan pemuja ilahi ini. Sampai akhirnya tinggallah kami bertiga, yaitu aku, Tono dan Imron, yang masih menikmati hidangan yang tersaji. Mas, tadi sore ternyata ada warga gang 1 dan 4 yang kesurupan. Masa, Bron? Iya mas, aku sama Mas Huda sempat nyamperin ke rumah orang yang kesurupan itu. Wah, sampai segitunya ya mas. Maaf, aku jadi gak enak sama kalian, sahut Tono. Iya nih gara-gara lu Ton. Sudah Bron, sudah. Ini sudah terlanjur dan harus kita selesaikan dengan cepat. Iya mas, maaf, jawab Tono. Besok dan seterusnya sampai 40 hari ke depan biar dipimpin sama Tono Bron sebagai tanggung jawabnya. Oh, ya udah mas, bagus itu, sahut Imron. Suasana sedikit pertentangan antara mereka berdua sedikit bisa aku redam. Karena keluarga Imron jadi korban juga, termasuk Imron. Dan aku sendiri usul malam itu untuk mengakhiri suasana malam yang hening dan sudah larut. Setelah Imron dan Tono aku suruh pulang. Aku melanjutkan ritual pribadi ke ruangan khusus bagiku. Ruangan yang gelap di siang dan malam hari, yang berada di salah satu kamar rumah kecilku. Mencari jawaban akan kebingungan mencari jalan keluar dalam masalah ini. Suasana hening dan tenang di dalam kamar, bahkan suara nyamuk pun bisa terdengar dengan jelas di ruangan ini. Kuatur posisi dudukku untuk bersemedi, memejamkan mata, menyerahkan diri ini kepada pemiliknya. Rasa pasrah, ikhlas, dan hanya meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa agar diberi jalan yang diridhoinya. Malam pertama aku bersemedi antara sadar dan tidak sadar, atau setengah tidur, aku melihat di depan mataku terjadi bencana banjir bandang yang sangat besar menuju ke selatan. Air yang besar menggulung semua benda di depannya. Serbuan air yang besar itu berhenti mengerucut seolah tersedot di balik gunung. Saat aku amati di balik gunung itu ada sebuah masjid. Dan semua air banjir itu berhenti, terus masuk ke dalam tanah di depan masjid. Masjid besar itu terlihat bangunannya belum jadi. Masjid itu juga dikelilingi pohon apel hijau yang ranum buahnya, dan sebuah papan hijau di depan masjid sebagai identitasnya. Terlihat masjid itu terasa kering sekali bangunannya, meski banyak pepohonan apel. Sejenak aku langsung terbangun dari keadaan semediku dan keluar dari kamar, memikirkan apa yang terjadi tadi. Aku dengar saat itu musola di depan rumah sudah membacakan ayat-ayatnya. Aku langkahkan kakiku ke musola untuk menjawab bacaan dan panggilannya, dan mengakhiri hari itu dengan sholat subuh berjamaah. Hari kedua aku masih di rumah sendirian dan terus melakukan ritual pribadiku siang malam, meminta jawaban apa yang menjadi misteri akan Leak di tubuh Ani. Sesekali aku telepon istri dan kedua anakku di rumah mertua, hanya sekedar untuk menanyakan kabar dari mereka. Saat malam tiba,
Jadwal ritual dengan para pemuja sang ilahi pun aku jalani dengan lancar, sama seperti di hari pertama. Petunjuk hari kedua adalah sama persis seperti hari yang pertama, yaitu banjir bandang menuju ke arah selatan. Hari ketiga tidak ada yang berubah. Gambarannya masih tetap banjir bandang ke arah selatan. Akhirnya aku simpulkan bahwa jawaban ritualku dan semua masalah ini adalah di selatan. Arah selatan dari tempat tinggalku adalah tempat kelahiran Ken Arok, tepatnya di bumi Ongis Nadi. Di sanalah nanti aku akan berburu mencari jawaban dari gambaran 3 hari yang aku dapat. Fik, aku putuskan untuk mencari rekan yang biasa diajak bolang tidak jelas. Inilah kesedihanku sebenarnya jikalau masuk sisi dunia lain. Pasti banyak teka-teki silang yang harus diungkap, tentunya dengan logika dan semua petunjuk. Secara harus rela untuk meninggalkan istri dan anak-anak untuk beberapa waktu. Yang aku pikir orang paling tepat adalah Imron, teman seprofesiku dan tetangga karibku. Siang yang terik itu aku mengunjungi Imron ke rumahnya. Dari samping rumahnya aku datang saat ia lagi rebahan sendiri di teras rumahnya. Karena aku juga tahu saat itu sungai lagi kering, jadi jadwal untuk cari ikan berhenti sejenak. Ron, suaraku mengagetkan dirinya yang lagi mager di kursi bambunya. Mas Umar, jawabnya seraya membangkitkan tubuhnya dan merapikan baju serta rambutnya. Ron, ntar sore bisa ikut gua kagak? Emang ada apaan, Mas? Di situ aku sedikit ceritakan petunjuk yang telah aku dapat selama 3 hari terakhir. Imron mulai memahami apa yang aku jelaskan dan aku ingat. Dan Imron pun mengiyakan permintaanku tanpa ada penolakan sama sekali. Saat itu juga dia minta waktu untuk berkemas dan berpamitan ke istrinya. Untungnya kondisi istri dan anaknya sudah sehat seperti sedia kala. Aku pun kembali ke rumah untuk bersiap dan berkemas membawa bekal seperlunya. Kepada istri dan kedua anakku hanya kukabari saja bahwa aku akan berpergian beberapa hari ke selatan untuk memenuhi panggilan sang petunjuk. Karena untuk berjalan ke selatan, aku tidak bisa menentukan kapan pulangnya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Imron sudah di rumahku membawa tas ransel sedang aku pun sama. Kami membawa motor besutan Jepang bermerek seperti nama sirkuitnya. Kulajukan pelan motor jadulku dengan rasa penasaran akan jawaban itu dan mengamati suasana sekitar menuju selatan. Kami memang sengaja berjalan pelan karena ingin mencari masjid yang sama dengan mimpiku sejak 3 hari yang lalu. Pencarian ini membuat aku sendiri kayak orang gila, tanpa tujuan yang jelas. Selama 3 hari kami berjalan-jalan ke selatan daerah pesisir, mengunjungi dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dan dari musola ke musola. Dari jalan ibu kota sampai jalan desa, bahkan jalan setapak kuku lalui. Sampai akhirnya kami menemukan gambaran masjid itu. Dari kejauhan kami sesuai gambaran yang aku dapat saat ritual. Melalui jalan desa yang kanan kirinya sudah banyak rumahnya. Waktu di HP-ku menunjukkan jam 11.30. Hari itu hari Jumat. Hari di mana aku akan melaksanakan kewajibanku sebagai muslim yang taat. Semakin dekat dan mendekat masjid itu, tampak nyata dan pas sesuai seperti yang ada dalam mimpi 100%. Tapi dan anehnya, ada aura negatif. Kebencian dan persaingan yang membungkus bangunan masjid itu. Aku sendiri heran, kenapa ada masjid? Kok hawa serta suasananya begini? Aku masih ingat waktu itu sudah selesai waktu asar. Aku langsung mendekat menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah sesuai keyakinanku. Selepas itu aku yang ditemani Imron duduk di teras masjid melihat seorang kakek tua yang sedang tiduran sendirian di ujung teras masjid. Berpakaian baju koko putih, bersarung biru dan kopiah khas hitamnya di kepala. Wajah keriput menghiasi wajah kakek ini. Kulit khas coklat keriput yang menempel di badannya. Aku dan Imron mendekati kakek itu, mencoba berbasa-basi sebelum keinginan untuk mencari informasi aku sampaikan kepada sang kakek ini. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, ini desa apa ya? Ini desa petunjuk, Mas. Jawabnya pelan serta langsung duduk, membenarkan posisinya dan menghadapku. Sampean ini dari mana, Mas? Tanya Mbah yang tidak aku kenal ini. Dari bekas ibu kota Majapahit, Mbah. Jawabku pelan. Ada apa, Mas? Kok bisa sampai kesasar kemari? Akhirnya aku menceritakan apa yang aku alami selama mencari petunjuk dan masalah yang aku hadapi saat ini.
sampai bisa terdampar di selatan pulau ini yang terpencil. Saya biasa di sini dipanggil Mbah Salman, takmir masjid ini mas, jelas Mbah Salman dengan tatapan sayu. Ayo mas, ikut ke rumah saya dulu, kasihan jauh-jauh, ajaknya dengan senyum tipis, seakan sudah tahu apa yang aku maksud, untuk mencari petunjuk dan jawaban apa yang aku alami. Aku sendiri heran, kenal belum 1 jam udah ngajak ke rumahnya. Apa dia sudah percaya juga yang aku ceritakan barusan? Ah, masa bodoh juga saat itu. Aku dan Imron ngikut saja. Saat itu aku dan Mbah Salman berjalan menuju ke rumahnya, sedang Imron menuntun motor bututku untuk mengikutiku di belakang. Terlihat rumah Mbah Salman terbuat dari kayu dan masih beralaskan tanah. Rumah sederhana berdinding papan kayu dengan beberapa jendela di depan dan samping kirinya, menandakan rumah desa yang sangat sederhana. Di terasnya tersedia 1 kursi kayu panjang terbuat dari bambu. Rumah yang nampak alamiah tanpa adanya pewarna yang menghiasinya. Saat masuk ke dalam rumahnya, di ruang tamu hanya ada beberapa kursi dan meja tua yang melengkapinya, serta 2 almari dari kayu berpintu kaca dipenuhi kitab-kitab kuning. Meja-meja pun tampak beberapa tumpukan kitab tua dan Al-Quran. Banyak juga kitab itu sampai yang selipkan ke beberapa lubang kecil di bagian dinding kayu dan sandaran kursi. Dinding kayu ruang tamu Mbah Salman banyak dipajang beberapa foto Mbah Salman dengan para pemuka agama terkenal di negeri ini, seperti yang ada di dalam ruang tamu itu. Aku sendiri tidak tahu siapa Mbah Salman ini sebenarnya dan apa maksud dari semua ini. Tapi aku berpikir orang ini jelas kelihatan orang berilmu dan alim karena foto itu jelas tidak sembarangan. Masuk dulu mas. Iya mbah, silakan duduk sebentar. Iya mbah, sahut Imron di belakangku. Mbah Salman langsung masuk ke belakang rumah, sedang aku dan Imron langsung duduk di ruang tamu untuk menunggu beliau. Setelah 5 menitan, Mbah Salman keluar dengan membawa nampan berisi kendi air putih, teko berbahan tanah liat yang dibakar, dilengkapi 3 buah gelas terbuat dari bambu. Mbah Salman langsung menuangkan air putih ke 3 gelas di hadapan kami dan memulai membuka obrolan dengan kami berdua. Mari nak, diminum airnya, kata Mbah Salman sambil ikut duduk di kursi kayu depan kami. Iya mbah. Mbah sendirian di rumah ini? Tanya Imron. Iya nak, saya sendirian karena istri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh, maaf mbah, sahutku dengan rasa tidak enak karena membuka kenangan pahit dalam hidupnya. Gak apa-apa nak, tenang saja. Ada anak saya yang tinggal sebelah rumah ini nak. Itu anak semata wayang mbah, kata Mbah Salman disertai tawa kecilnya. Sejak kamu menjelaskan masalah kamu waktu di masjid, mbah tahu apa yang kalian cari kemari. Karena mbah 3 hari kemarin mimpi ada anak muda persis seperti kamu, dan mbah lihat pemuda itu sedang bingung, terka Mbah Salman. Dalam hatiku, kok bisa serba kebetulan ya? Padahal mampir ke rumah mbak ini tadi sebenarnya hanya iseng saja dan mau numpang istirahat. Bener mbah, saya sedang bingung menghadapi masalah besar dan saya sendiri butuh petunjuk dan banyak pencerahan. Oh, jadi tentang masalah yang kamu ceritakan di masjid tadi? Tanya Mbah Salman. Benar mbah. Kalau begitu, dari ceritamu tadi, mbah hanya bisa memberikan sedikit wawasan saja nak. Untuk solusi, kamu cari dan simpulkan sendiri, jelas Mbah Salman. Suasana menjelang penjelasan Mbah Salman, semua hening dan waktu terasa berhenti untuk mendengarkan penjelasan kakek tua itu. Aku mengambil rokok lintingan tangan sendiri dan menyulut api sebagai pereda ketegangan ini. Hal ini diikuti Imron yang ikut terbawa suasana kala itu. Dengarkan nak, yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah salah satu murid dari calon narang yang terkuat. Ah? Wajahku dan muka si Imron spontan kaget dan pucat bukan kepala. Calon narang, kamu sudah pernah dengar legendanya di zaman Raja Airlangga dahulu nak? Tanya Mbah Salman. Hanya anggukan kepala kami berdua sebagai ungkapan sepakat dan setuju atas pertanyaan Mbah Salman. Setelah calon narang, janda penguasa ilmu hitam yang berasal dari desa Gira, kerajaan Kadiri itu kalah dari Empu Badara. Empu Badara sendiri adalah orang kepercayaan Raja Airlangga.
setelah kekalahan Calonarang dari Empu Badara, sebagian besar murid Calonarang dan pengikutnya lari ke timur Pulau Jawa dan sebagian menyebar di timur Pulau Jawa, membawa beberapa ajaran Calonarang yang sudah ditulis di lontar. Mereka banyak yang mengembangkan ilmu dari gurunya, yaitu Calonarang. Tapi yang ada, mereka semua gagal moksa dan menjadi semacam jenglot untuk kepala reok, atau lebih familiarnya sekarang disebut leak. Dan dari beberapa lontar ilmu hitam tertingginya itu, ada yang mempelajarinya sehingga menjadi pemimpinnya dan menjadi terkuat. Tapi ya, begitu masih gagal moksana. Lah, Calonarang bisa moksa saja atas bimbingan Empu Badara. Para murid ini kan hanya mempelajari ilmu Calonarang, jelas tidak bisa moksana. Dan leak terkuat inilah yang masuk ke tubuh teman bulemu itu. Aku dan Imron makin tidak percaya akan penjelasan Mbah Salman dan hanya geleng-geleng kepala. Kamu tahu ritual atau ibadah mereka? Tanya Mbah Salman yang penuh dengan teka-teki silang. Tidak, Mbah, jawab kami berdua dan menggelengkan kepala kami. Ibadah atau ritualnya untuk golongan ini mereka lakukan di bulan-bulan tertentu. Mereka melakukan ritual dengan berpesta di atas makam anggota keluarganya yang terlahir meninggal. Mereka menari dengan tarian khas mereka, yaitu dengan bertelanjang bulat semua dengan mengitari makam tersebut. Mereka wajib melakukan hubungan badan bebas untuk semua anggota yang ikut dalam ibadahnya. Laki perempuan minum bebas, minum darah, arak, dan makanannya daging manusia. Mereka memakan daging manusia yang segar dengan cara langsung digigit dan mencabik-cabik jasad manusia itu. Sebuah kenikmatan luar biasa bagi mereka hal semacam itu. Aku dan Imron rasanya miris, mual, dan enek ngebayangin sebegitunya aliran kepercayaan mereka. Mereka sebenarnya sama saja nak dengan kita. Mereka juga menyembah Yang Esa, cuma caranya saja yang beda. Cara mereka yang memang seperti itu dari dulu. Golongan ini dulu hanya bisa tunduk dan hanya bisa dikalahkan sama Empu Badara setelah membuat wabah ke penduduk seantero kerajaan Raja Airlangga. Karena putrinya Calonarang yang bernama Ratna Manggali yang tidak ada pemuda yang melamarnya. Padahal anak Calonarang sangat cantik, tapi penduduk saat itu pada takut melihat kebiasaan ibunya yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Itu persepsi Mbak Salman. Walah, bener kalau begitu Mbah. Makanya setelah sedikit perseteruanku dengan leak itu, seminggu lalu warga desaku banyak yang sakit dan kesurupan Mbah, sautku pelan. Loh, sudah kejadian nak di tempat kamu? Tanyanya dengan sorot mata tajam. Sudah Mbah. Mbah Salman diam dan masih berpikir. Suasana kami saat itu hening akan ucapanku barusan. Dan Mbah Salman kelihatannya tidak mau ambil pusing soal kejadian yang menimpa desaku. Untung masih satu desa nak, coba satu kecamatan atau satu kabupaten, bisa jadi heboh kamu nak. Dulu saja waktu Raja Airlangga, seluruh kerajaannya yang terkena wabahnya, timpal Mbah Salman. Setelah itu beliau mulai kembali memandang kitab tuanya itu. Kamu pernah dengar kisah Syekh Al-Bakir, penumbal tanah Jawa? Tanya Mbah Salman. Pernah, sedikit-sedikit Mbah. Dulu saja saat menempuh ilmu agama sama Tono saja tidak sampai lulus karena sudah tidak ada biaya. Gimana mau belajar secara lengkap? Hatiku hanya bisa merasa miskin ilmu saat mendengar cerita dari kakek tua ini. Setelah itu Mbah Salman berdiri dan berjalan mengambil salah satu kitab yang sangat usang, warnanya kuning kehitaman, serta sedikit berdebu dan kelihatan kertasnya sudah rapuh. Mbah Salman kembali ke tempat duduknya dan membuka pelan-pelan kitab itu. Mbah Salman terlihat membaca dalam hati. Suasana tampak hening, sedang aku dan Imron hanya memperhatikan wajahnya dari depan Mbah Salman. Ini loh nak, kalau tidak percaya, kata Mbah Salman sambil menunjukkan isi kitab itu kepada kami. Dan mulai menjelaskan kembali tentang isi kitab tua tersebut. Di awal abad ke-14, Kesultanan Turki yang mulai berekspansi ke wilayah timur jauh ke daratan Asia dengan mengirimkan dai dan para ulamanya untuk menyebarkan agama sang ilahi. Akan tetapi semua itu mengalami kegagalan saat memasuki Asia Tenggara, khususnya tanah Jawa. Dikisahkan
Mereka para dai sebagian hanya sampai di Laut Jawa saja. Sebagian baru memasuki pesisir utara Pulau Jawa. Saat kedatangan mereka diketahui para pengikut dan para murid calon arang ini, mereka akan dengan segera membinasakan di laut jika ketahuan di laut, dan membunuh di pesisir utara Pulau Jawa sebelum masuk lebih dalam ke Pulau Jawa. Korban dari Timur Tengah saat itu sudah banyak, nak. Akhir cerita, Sang Sultan Muhammad I atau Mehmet I dalam bahasa Turki, seperti dalam kitab ini, mengirim seorang ulama pilihan yang alim dari Persia. Dikisahkan dalam kitab ini, kehidupan Syekh Al-Bakir ini dari kecil dididik khusus ilmu agama, meteorologi, ekologi, dan geofisika, khususnya ilmu kebatinan dan ahli ruqyah. Di kitab ini, nak, Syekh Al-Bakir termasuk salah satu keturunan Nabi kita kalau dilihat dari nasabnya. Barulah sejak itu, golongan ini bisa dikalahkan oleh Syekh Subakir, dan proses islamisasi di Asia Tenggara, khususnya islamisasi di Jawa, mulai pelan-pelan merasuk dan menyebar ke Nusantara sampai sekarang. Itu persepsi Mbah Salman. Jadi garis besarnya, nak, yang disebut dan dibahas dalam kitab-kitab yang Mbah kaji selama ini, yang bisa mengalahkan leak sakti dari calon arang ini hanya beberapa orang seperti Empu Badara, Syekh Subakir, beberapa sunan, dan beberapa keturunan Syekh Al-Bakir. Jelas Mbah Salman. Dalam diamku aku menjerit seakan mau menyerah dengan keadaan. Aduh, sampai sebegitu hebatnya yang melawan golongan pengikut calon arang ini. Orang-orang hebat dan terkenal di zamannya. Apa aku sanggup? Sedang aku hanya orang biasa, teramat sederhana, tidak punya apa-apa dan sedikit ilmu ini. Dulu saja lawannya saja sekelas Empu dan Syekh. Sekarang hanya seorang yang tidak ada apa-apanya. Tambah makin kacau pikiranku. Ia kalau menang, kalau kalah, bukan hanya keluargaku saja yang binasa, bisa-bisa satu kota bakal terkena imbasnya. Pening juga lama-lama kepalaku memikirkan penjelasan Mbah Salman. Tapi, nak, di akhir kitab ini ditulis pesannya, hanya kepada yang maha kuasalah kita berserah dan meminta, karena dia maha segalanya. Setiap ilmu datang dari langit, makhluk bumi sebagai wadahnya, bumi pula sebagai sumber dan akhir kehidupan makhluknya. Jelas Mbah Salman. Tiba-tiba suara ringtone HP jadulku berbunyi, memanggil. Aku menghentikan pemberian pencerahan Mbah Salman. Tertera nama Andi Ajudan Ani yang ingin berbicara denganku. Assalamualaikum mas, mas Umar. Tanyanya agak cepat. Waalaikumsalam mas. Iya, ada apa ya? Kok panik? Ada apa di situ? Tenang mas. Kataku penasaran dan menenangkan kepanikan Andi. Ini mas, Mbak Ani lagi kambuh mas. Tolong mas, ini parah mas. Dari tadi pagi cuma diem, matanya melotot doang, dan nari-nari lagi gak jelas lagi mas. Sampai sekarang belum makan mas. Aku khawatir nanti kenapa-napa mas. Terang Andi. Aku ingat suasana tempatku sangat hening waktu itu, karena suara telepon Andi dan penjelasannya menghentikan sejenak pembicaraan kami. Mereka berdua, Imron dan Mbah Salman, hanya memandangi aku waktu menerima telepon dari Andi. Coba sampean kasihkan teleponnya ke Ani. Iya mas. Mbak Ani, tanyaku kepada Ani. Suara menggeram saja yang terdengar dari telepon, sama seperti waktu pertama kali Tono memberikan telepon kepada aku saat masih belum kenal Ani. Makhluk laknat, diamlah di situ, jangan siksa kawanku, pintaku dengan tegas dan jelas. Dalam hati aku terus membacakan mantra, memohon kepada Yang Esa untuk menenangkan Leak yang sejak pagi sedang marah. Suara telepon Andi terputus seketika. Aku mencoba menghubungi kembali Andi. Halo Mas Andi. Iya mas. Gimana mas? Mbak Ani pingsan, kayak pertama kali sampean telepon mas. Biarkan saja mas, sebentar lagi juga bangun. Oke mas, nanti kalau sudah sadar aku hubungi Mas Umar lagi. Iya mas, sahutku dengan mengakhiri panggilan itu ke Andi. Kedua mata Imron dan Mbah Salman masih menatapku penasaran, karena suara panggilan itu tiba-tiba menghentikan penjelasan Mbah Salman. Aku sendiri tidak menyadari mereka berada di depan dan sampingku memandangku penuh rasa penasaran. Ada apa nak? Itu mbah, si Ani yang kena leak dari tadi pagi lagi kambuh. Gak apa-apa kan mas Mbak Ani? Sahut Imron. Santai Imron, biasa kayak dulu, ntar siuman sendiri. Oh ya sudah kalau begitu nak.
kata Mbah Salman. Waktu sudah sore, kami bertiga ke masjid tadi untuk melakukan ritual jamaah. Setelah itu kami kembali ke rumah Mbah Salman. Selepas Isya, jeda waktu antara asar sampai Isya, itu kami gunakan hanya untuk berbicara masalah keseharian Mbah Salman yang seru dan mendengarkan curhatan Mbah Salman, tentunya dengan penuh menikmati aura kebencian dan permusuhan yang aku rasakan di masjid itu. Saat kami datang ke rumah beliau lagi, hidangan makan malam sudah disiapkan anaknya yang berada di rumah sebelah. Mereka tahu kalau ada tamu, jadi hidangan itu porsinya ditambah lebih banyak. Sehabis makan malam, kami putuskan untuk menginap di rumah Mbah Salman karena ajakan dan paksaan beliau. Malam semakin larut. Imron sudah tidur dengan nyenyaknya di kamar tamu Mbah Salman. Aku yang tidak bisa tidur karena masih memikirkan penjelasan Mbah Salman tadi sore. Waktu aku masih rebahan di samping Imron, benda di samping kepalaku terdengar bergetar dan memanggil. Suara panggilan teleponku bernyanyi. Aku lihat HP-ku, ternyata telepon dari Andi. Assalamualaikum mas, sapa Andi. Waalaikumsalam mas, jawab singkatku sambil membangunkan tubuhku dari tempat tidur. Gimana mas? Mas, besok Sabtu siang saya mau ke rumah Mas Umar, bisa ya? Bisa kan? Masalahnya begini mas, Mbak Ani kambuhnya sering lagi mas, dan saya khawatir mas. Tolong mas, saya takut kayak kejadian tadi pagi mas. Ya udah, besok sore saja mas. Kalau aku belum datang, Mas Andi tunggu saja di rumahku saja. Terima kasih mas, terima kasih mas, jawab Andi dengan senang. Sekarang gimana kondisi Andi mas? Alhamdulillah sudah ada perubahan. Dia sudah sadar seperti waktu pulang dari rumah Mas Umar seminggu yang lalu. Syukurlah kalau begitu. Aku juga ikut tenang mas. Kalau begitu sampai besok ya mas, pinta Andi. Iya mas, jawab singkatku. Assalamualaikum. Salam perpisahan dan untuk mengakhiri percakapan kami lewat telepon. Waalaikumsalam. Suasana yang dingin dan tenang di rumah Mbah Salman saat malam hari, meski belayan angin tidak berhembus setelah menerima telepon dari Andi. Malam itu aku pun semakin gelisah, mondar-mandir tidak jelas, dan duduk di teras Mbah Salman sendirian. Dalam kesendirianku yang masih memikirkan masalah jawaban atas obat Ani dan hanya sedikit pencerahan yang aku dapat tadi sore. Sambil memikirkan hal tersebut, aku termenung dan menikmati rokok lintingan tangan andalanku serta kopi sisa makan malam tadi. Saat aku duduk sendiri di teras, lamunanku diusik oleh kehadiran Mbah Salman yang keluar dari rumahnya. Beliau juga tidak bisa tidur malam itu. Kami hanya duduk berdua dengan Mbah Salman, ditemani kopi dan rokok lintingan tanganku. Aura positif rumah Mbah Salman menemani juga kala malam itu. Dalam keheningan malam itu, suaraku mulai memecah kebisuan kami, karena kabut asap rokokku hanya bisa terbang membisu. Mbah, saya boleh tanya, kenapa masjid Mbah Salman auranya beda sama rumah Mbah? Boleh nak. Nggak tahu nak, kalau masalah aura, ilmu begituan dan sejenisnya, Mbah buta nak. Meski Mbah belajar keagamaan lama, kalau ilmu pasti dan kitab, Mbah akan jawab, jelas Mbah Salman. Oh, terus untuk pertanyaan saya tadi sore tentang jamaah Mbah yang sedikit itu gimana ceritanya? Oh, iya ya, saya lupa nak, tadi belum jawab, sahut Mbah Salman. Jadi awal mulanya begini nak, saya punya seorang kakak kandung. Kami bersama-sama menimba ilmu di suatu pesantren terbesar di Mataram. Aku dan kakakku menimba ilmu selama 25 tahun. Setelah itu kami kembali ke kampung ini bersama kakak Mbah. Di kampung ini dulu awal masjid berdiri, belum ada yang memegang. Setelah adanya kami, para tokoh masyarakat memilih kakek jadi takmirnya. Pilihan itu dijatuhkan ke kakek dengan alasan kakek juga tidak tahu. Setelah itu, kakak Mbah terlihat kecewa dengan keputusan para tokoh masyarakat desa ini. Kakek hanya mengalir saja waktu itu, sedangkan saudara kakek waktu itu langsung membuat TPG di rumahnya, jelas Mbah Salman. Lah, kemarin kok sampai jamaahnya sedikit Mbah? Mbah kan ahli kitab. Apa sempurna kewajiban Mbah sholat Jumat itu? Anggap saja Mbah masih babat alas. Mbah juga heran, meski penduduk di sini juga banyak, termasuk kakaknya Mbah ada di sini, tapi mereka memilih untuk sholat Jumat di luar kampung ini. Padahal Nak Umar sendiri tahu jarak antara masjid kampung ini ke kampung sebelah yang lumayan jauh dan memang jauh, kata Mbah Salman. Sudah berapa lama Mbah kejadian seperti ini berlangsung?
Ya kira-kira 5 tahunan nak. Selama itu masjid yang dipasrahkan ke saya serasa kering dan banyak warga seakan acuh akan keberadaannya. Mbak juga sebenarnya heran, selama itu Mbak tidak punya jamaah yang sempurna. Jelas Mbak Salman lagi. Dari sini aku benar-benar merasa diundang rasa kemanusiaanku untuk menyibak misteri di sini. Karena rumah ibadah itu adalah rumah Sang Pencipta. Hati seakan tidak terima. Rumah suci dibuat sebagai pelampiasan nafsu hitam anak manusia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.